Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat bersilaturahim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu setia, konsisten mengikuti langkah-langkahnya. Yang saya hormati Ketua FGM Jawa Barat, Yai Supala. Yang saya hormati Pak Didin Setiawan, Pak Rahman, Pak Yan Hermawan, Pak Asep Nursoba, Pak Iwan Syarif Setiawan, Pak Heru, Pak Adi Nuryadi, dan Bunda Ana Widyastuti. Kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Ini sudah pertemuan kita yang keempat ya Pak ya, Supala ya. Diskusi kita. Alhamdulillah kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kenikmatan sehingga niat baik kita untuk membangun Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat semakin tercerahkan, semakin banyak harapan untuk kemajuan kita, maka akan berimbas kepada sekolah, berimbas kepada kemajuan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat. Kita alhamdulillah malam hari ini diberikan link Zoom, oleh Pak Didin Setiawan. Terima kasih Pak Didin ya, sudah memberikan link Zoom-nya. Mudah-mudahan berkah Pak Didin ya. Amin. Amin. Mungkin kita tadi sudah dikasih itu tadi jadikan host ya. Jadi luar biasa Pak Didin ya. Malam hari ini alhamdulillah saya lihat ada beberapa teman-teman bapak-bapak yang sudah masuk, dan alhamdulillah kita sudah ada 18 anggota grup FGM Jawa Barat. Bertahap perlahan saya kira nanti akan kita bikin grup khusus seluruh guru-guru Muhammadiyah Jawa Barat itu. Kalau bisa, kalau jumlah gurunya ada lebih dari 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan bisa jadi kita bikin grup itu bisa 4 grup FGM Jawa Barat begitu. Misalnya gurunya ada lebih dari 2.000, 3.000. Kan kalau kapasitas grup WA kan 250 misalnya gitu. Luar biasa dahsyatnya kalau kita kumpulkan di dalam satu grup WA misalnya. Tapi nanti kita di grup khusus pengurus mungkin ada pimpinan Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat. Nah, nanti kita akan sudah terisi semua ya format yang kemarin sudah di-share itu ya. Di malam hari ini kita diskusi terkait dengan rencana konten TOT yang rencana kita akan laksanakan, dan yang kedua kita akan menyelesaikan struktur kepengurusan FGM Jawa Barat dari pembina sampai bidang SDMI, gitu ya. Nah, saya kira itu 2 agenda pokok, dan yang ketiga nanti lain-lain, pembahasan lain-lain ya. Sebelum pembahasan kita ini ya, mohon Ustaz Rahman berikan kultum lah itu kayak supaya ya, nanti sekaligus silaturahim ta'aruf gitu kira-kira kayak Rahman. Nanti rapat dipandu langsung oleh Ketua FGM Jawa Barat, Kiai Supala.
Jadi untuk itu dimohon Ustaz Rahman ya, ta'aruf sekaligus kultum. Wah, kan mantap lah kalau kita kultum terlebih dahulu. Silakan Ustaz Rahman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat serta para inisiator, para pengurus yang mungkin tidak saya sebut satu persatu, terus ini Kiai Supa. Alhamdulillah malam hari ini sangat bahagia dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama untuk ta'aruf, nama lengkap kami Cecep Taufikur Rahman gitu ya. Untuk mempermudah disingkat jadi Cecep Rahman. Asli dari Garut tapi sekarang tinggal di Jatinangor di dekat kampus IPN ya atau Unpad. Aktivitas sehari-hari saya sama dengan Kiai Supala, salah satu staf pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian juga alhamdulillah saya sempat studi di Mesir dan juga sempat berkhidmah kepada Muhammadiyah di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Mesir. Bapak rahimakumullah, mungkin sekedar bersama-sama mengingat, memotivasi apapun yang kita lakukan ini nikmat orang muslim dapat jadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk aktivitas kita di Forum Guru Muhammadiyah ini, di FGM ini, insya Allah akan dicatat sebagai jihad kita, ya, jihad fisabilillah kita, selama disertai dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mencari ilmu itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu pahalanya sama dengan orang yang jihad fisabilillah yang berperang langsung secara fisik gitu. Ini bisa dilihat dalam Taubah yang sudah kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza ra'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi suatu ketika para sahabat Nabi itu mereka sangat bercita-cita, semua dari para sahabat Rasulullah bercita-cita ingin mati syahid ya pada saat berperang gitu. Dan memang Rasulullah sangat membutuhkan banyak pasukan peperangan itu. Saking termotivasinya mereka dengan pahala kebaikan mereka yang meninggal di jalan peperangan. Semua sahabat habis tumpah ruah mengikuti peperangan, berangkat ke peperangan. Ternyata sikap ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah, kata Allah, falaula nafara min kulli minhum ta'ifah. Apakah tidak bisa ada sebagian ya di antara sekelompok umat Islam itu ya ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, ada sebagian orang yang tidak pergi berangkat ke medan perang tapi dia tetap berada di tempatnya masing-masing untuk mempelajari ilmu agama ya, untuk mempelajari ilmu takwa. Dan bagi kita ilmu apapun, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, semua adalah ilmu agama karena semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu, maka yang berangkat mengikuti peperangan bersama Rasulullah tapi berada di tempatnya untuk mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang memiliki derajat yang sama dengan yang jihad fisabilillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berkumpul di forum guru ini
berarti termasuk mudah-mudahan ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memfasilitasi yang akan jihad fisabilillah, karena mencari ilmu itu kalau tidak ada guru dengan siapa gitu. Jadi kata kaid fikih itu malayakmulu illa bihi fahu wajib. Sebuah kewajiban ya, yang jika kewajiban itu tidak sempurna dengan perangkatnya, maka perangkat itu menjadi wajib seperti halnya sebuah kewajiban itu. Jadi kalau menuntut ilmu itu sebuah kewajiban, ya, maka menyiapkan guru yang baik, yang berkualitas, yang solid, yang punya dedikasi itu sama wajibnya dengan perintah menuntut ilmu, gitu ya. Dan orang yang ikut ya, orang yang ikut mempersiapkan fasilitasi pendidikan sama mendapatkan pahala yang luar biasa seperti halnya orang yang mencari ilmu, gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah kedudukan ilmu, para pencari ilmu, orang yang mengelola pendidikan, ya, murid, guru, pengurus organisasi, profesi dan lainnya semua adalah kelompok yang Allah muliakan. Ya Allah derajat pahala kebaikannya tidak kalah dengan jihad berperang fisabilillah. Oleh sebab itu keberadaan kita di FGM ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan menjadi salah satu amalan kita yang Allah catat, Allah terima, dan Allah kirimkan kepada kita pada saat di akhirat kita membutuhkan banyak kebaikan ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas silaturahimnya dan terima kasih atas undangannya untuk bergabung bersama Bapak Ibu di forum yang mulia ini. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Cecep Rahman. Wah, salam kenal juga Kiai. Wah, luar biasa ya. Wah, ini kita insya Allah kita ini bisa jadi kedua-duanya nih. Kita juga menjadi orang-orang yang berperang dan juga kita adalah orang-orang yang memang berada di dalam sebuah majlis lah. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Amin, amin. Kita kedua-duanya ada di dalamnya insya Allah, amin ya. Jadi kalau Amin, tadi amin. ayatnya itu sangat-sangat jelas gitu ya. Memang kata Nabi itu ya gitu ya. Jangan semualah kita berperang, tapi juga ada juga yang jadi ya sebagai orang yang penjaga gawangnya lah kira-kira seperti itu. Tapi kita kedua-duanya saya kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah juga sudah masuk nih khususan ya. Pak Ade Rojudin, alhamdulillah. Kita sudah berapa orang ini? 13. Wah. Mudah-mudahan semakin bertambah. Jadi semakin semangat diskusi kita ini. Ya, karena kemarin tuh minggu lalu luar biasa itu ya. Dengan Pak Nang yang menjadi narasumber kita minggu lalu itu. Ya. Baik Bapak Ibu semua, kita yang tadi saya sampaikan agenda kita ada diantaranya ada 2 itu ya, membahas konten TOT dan juga kita penetapan struktur gitu ya. Tadi Pak Didin sudah menyinggung juga gitu. Harus diperjelas struktur kita. Kalau di grup sudah disampaikan itu beberapa pembina FGM Jawa Barat. Saya kira luar biasa ini nama-nama pembina ini. Wah, mudah-mudahan beliau semangat memotivasi kita ya sebagai pengurus Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat. Baik, untuk itu dimohon Kiai Supala untuk memandu rapat kita pada malam hari ini. Silakan Kiai Supala. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, alhamdulillah ini masuk juga Pak Sekjen, ini guru-guru saya. Ada Pak Dr. Cecep Tafikur Rahman, beliau Ketua PCIM Muhammadiyah Mesir tahun 2006-2009.
2008 ya. Sekarang berkhidmat di UMB. Subhanallah, jadi sebuah kehormatan. Ini insya Allah beliau adalah pembina di Forum Guru Muhammadiyah. Kemudian ada juga masuk pada kesempatan kali ini adalah guru saya juga, mulai dari S1, S2, dan S3, walaupun saya tidak rampung. Pak Dr. Asep Nur Sobah, Wilujeng Sumping, Pangersa. Subhanallah ya. Sudah lama tidak jumpa. Jadi ini adalah yang sangat tahu sekali dari semenjak saya S1 ini. Mentor saya. Subhanallah bisa ketemu lagi. Beliau pun nanti insya Allah kita beri amanah ya, kita bersama-sama itu menjadi satu tim pengajar TOT, training of trainer itu terkait tentang guru-guru IPA ya berbasis Quranic Science, insya Allah seperti itu. Kalau misalnya keinginan saya sih beliau masuk juga di jajaran pembina ya, supaya mampu mengarahkan kita semua seperti itu, insya Allah ya. Tapi sepertinya insya Allah kayaknya kita daulat saja menjadi pembina kayaknya. Jangan dulu, silakan konsultasi dulu lah Pak. Siap. Ya. Oke. Setuju. Ya. Kemudian juga yang jelas nanti ada Pak Dr. Enang Ahmadi. Beliau adalah Kepala Pusat P4 TK IPA gitu. Insya Allah kebetulan beliau akan membuka acara malam ini di acara yang lain. Jadi insya Allah agak telat nanti masuknya. Seperti itu. Beliau juga adalah pembina dari FGM seperti itu. Dan memberikan kepada kita ini semacam amanah seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya ini sebagai ini saja struktural ya. Kemudian di sini juga ada Profesor Wahyu Sri Gutomo. Beliau juga rakanda kita. Beliau adalah Dekan MIPA ITB. Alhamdulillah beliau siap menjadi pembina nanti untuk mengarah FGM Muhammadiyah Jawa Barat. Baik itu nanti di dalam negeri maupun nanti di luar negeri ya. Kemudian juga tidak asing lagi mungkin Pak Sekjen Dr. Muhtadin, mentor kita juga nanti masuk sebagai pembina, yaitu Dekan Fakultas Pertanian Pak D. Larno, seperti itu. Insya Allah beliau kalau setelah sampai di rumah kebetulan sedang di perjalanan nanti juga masuk juga. Dekan Fakultas Pertanian mana Kiai Subala? UMJ. Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Itu aduh ini sesama dokter di UMJ nih dengan Pak Dr. Muhtadin. Kemudian juga terakhir adalah Pak Dr. Opik Taufikur Rahman. Saya sangat berharap beliau bisa menjadi pembina gitu, mengarahkan juga membina kita FGM Jawa Barat. Beliau adalah dekan ya Pak Dr. Asep ya, dekan Fakultas Sains ya, Saintek ya. Dulu ya. Pernah seperti itu. Kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan. Alhamdulillah seperti itu ya. Tapi saya belum bisa connect dengan beliau, tapi harapan saya insya Allah mudah-mudahan beliau masuk dan ada ide-ide cerdas yang bisa kita kembangkan untuk kualitas guru-guru kita di Jawa Barat seperti itu. Rekan-rekan semua, sebetulnya ini struktur ini sudah masuk gitu, sudah hampir semua rampung Pak Sekjen. Di sini ada Wakil Ketua Pak Fahru Roji, kemudian Wakil Sekretaris Pak Dr. Muhtadin, Wakil Sekretaris harapan besar saya ini Pak Didin. Pak Didin Setiawan siap ya? Ya, halo insya Allah. Pak Didin. Ya, Siap Pak Didin ya? Ya, alhamdulillah. Untuk bendahara Bunda Ana itu karena misalnya khawatir Bunda Ana juga banyak kesibukan yang lain, maka ada wakil bendahara itu Bu Ali Sandi ya.
Beliau kepala sekolah alumni dari Universitas Muhammadiyah Jogja, jurusan Teknik Informasi seperti itu. Kemudian untuk jenjang SMA ada SMA MA, ini ada Pak Suherudin. Kemudian wakil ketua ada Pak Anas Ma'ruf, wakil ketua ini dari unsur MA-nya ada Pak Ade Rojudin dan juga ada Ibu RS Ruhayati ya, Rihayati. Kemudian jenjang SMK-nya di sini ada Ustadz Firdaus Alahudi. Kemudian nanti saya minta nomor kontak Pak Hairul ya, Pak Din ya. Ustadz Hairul Kuningan ya. Kemudian di sini juga ada Pak Adi ya dari Garut seperti itu. Nah, untuk jenjang SMP, MTS ini ada Pak Iwan Sarip. Assalamualaikum Pak Iwan. Halo. Waalaikumsalam, Pak Kepala. Ya, Pak Iwan, ini saya belum menemukan jenjang SMP yang ini nih, yang lainnya nih, yang bisa bersama dengan Pak Iwan. Saya minta 2 nama ya, tapi untuk SMP itu. Enggak, insya Allah menyusul. Ya, kemudian untuk SDMI ini Pak Iwan Kurniawan, ya Kepala SD Antapani, beliau Kepala Sekolah Teladan Nasional. Kemudian ada Pak Indra ya, yang dari Indramayu itu. Kemudian ini satu lagi belum masuk nih per itu. Ini ada Kang Yan Kang Yan itu di SMP atau SMK? Kang Yan. Halo, Assalamualaikum Yan. Salam di SMK kan? Oh SMK ya? SMK. SMK mana Kang Yan? Yang ke Muhammadiyah Garut. Oh iya siap ya. Berarti Kang Yan di Wakil SMK Ketua aja. SMK ya, bagian SMK. Oh gitu? Iya. Ya, masuk aja deh ya. Iya, boleh. Nanti untuk Garut, ini saya berharap banyak Kang Jenal, ya. Nanti untuk penasehatnya, pembinanya kan langsung Pak Amin. Jadi kan yang meng-SK-kan FGM di tingkat kabupaten kota itu masing-masing Dikdasmennya, Kang Yan. Iya, siap. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi bersama-sama kita seperti itu. Insya Allah. Oke. Teman-teman itu Pak Sekjen nanti kita kita sempurnakan lagi untuk susunan seperti itu dan insya Allah mudah-mudahan dalam jangka dekat ini telah rampung dan mudah-mudahan SK itu telah turun seperti itu. Nah rekan-rekan semua yang saya hormati para pembina dan juga para pengurus semua, sesuai dengan amanah dari Pak Kepala Pusat P4TK, sebetulnya kita akan membahas pada malam hari ini terkait tentang konten training of trainer terkait diklat peningkatan mutu guru IPA ya di Sekolah Muhammadiyah yang berbasiskan Quranic Science seperti itu. Pak Sekjen bisa ditampilkan nggak ya? Saya kebetulan ini terkendala nih laptopnya yang saya share di grup Pak Sekjen. Coba saya cek dulu ya sebentar. Terkait tentang materi-materi yang akan di OT-kan nanti. Di sini ada 16 materi. Bapak Ibu, di sini ada 16 materi. Kalau misalnya 2 materi ini itu terkait tentang kebijakan, yaitu tentang sekolah penggerak, dan kedua adalah tentang peran Muhammadiyah dalam meningkatkan mutu sekolah madrasah. Nah, poin 3, materi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya itu lebih kepada landasan teologis daripada Quranic Science ya. Itu. Saya bacakan saja, mungkin nanti Pak Sekjen, Pak Muhtadin bisa menampilkan ya. Yang pertama itu tentang realisasi tauhid dalam kehidupan ya.
Yang kedua, konsep integrasi Al-Quran dan sains. Kemudian yang ketiga, manhaj tafsir ilmi. Ya. Ini Pak Dr. Cecep, manhaj tafsir ilmi. Kemudian paradigma sains lama dan sains baru. Itu. Selanjutnya, filsafat sosial dan sains. Kemudian studi ayat-ayat dan hadis sains. Sains dan teologi al-ma'un. Riset dan observasi sains. Saintifikasi Islam, kerangka pikir dan sistem nilai. Nah, kemudian yang 13, 14, 15 ini diminta khusus oleh Pak Kapus, ya. Jamnya lebih banyak. Yang di atas itu yang saya tadi bacakan rata-rata cuma hanya 2 jam, Bapak Ibu, untuk pembahasannya. Tapi untuk yang 3 pembahasan ini, yang pertama adalah tentang strategi pembelajaran berbasis Quranic Science, itu 8 jam. Kemudian model-model pembelajaran berbasis Quranic Science itu 8 jam, serta pendekatan dan metode pembelajaran Quranic Science juga 8 jam seperti itu. Kenapa kemudian saya sengaja mengundang Pak Dr. Asep Nur Sobah, mentoring sekaligus senior, sekaligus dosen guru di forum ini. Mudah-mudahan beliau memberikan masukan, gambaran terkait tentang strategi, model atau pendekatan dalam pembelajaran, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada terakhir ada evaluasi dan RTL. Bagaimana misalnya mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi, kita punya modul tersendiri. Kemudian kita membuat sebuah kerangka teori tersendiri bagaimana Quranic Science ini menjadi sebuah membuat sebuah teori baru gitu yang akan kita berikan kepada, atau misalnya yang akan kita bahas untuk peningkatan mutu guru-guru di sekolah Muhammadiyah atau madrasah Muhammadiyah, seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Mudah-mudahan terutama di antara 14 poin ini, ya, ini kita bisa berdiskusi seperti itu terkait tentang konten-konten atau materi-materi yang ada, seperti itu. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar. Saya persilakan terutama para pembina dan rekan-rekan masukan-masukannya, ide-idenya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu dengan grand design-nya atau misalnya blueprint-nya seperti itu, mudah-mudahan ini semua kita kita bagi, misalnya si A itu menangani pembahasan apa, materi apa, si B materi apa, seperti itu, gitu kan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, alhamdulillah, misalnya kalau modul atau misalnya materi itu bisa ditulis atau misalnya ada kerangka-kerangkanya, sehingga kita akan bahas pada waktu yang kita akan tentukan bersama, seperti itu. Mungkin itu Pak Sekjen, saya persilakan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada masukan-masukan seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, latar belakangnya, kenapa kemudian kita mengambil satu tema besar tentang Quranic Science? Karena sains terapan dan juga sains itu seperti berjalan sendiri, berjalan berbeda itu dengan sains ada pemikiran sains dalam Al-Qur'an, seperti itu. Nah, konsepnya kita ingin memadukan, kita ingin mengintegrasikan bagaimana pembelajaran sains MIPA terutama di sekolah Muhammadiyah, sekolah baik itu adalah tingkat SDMI, MTS, SMP maupun SMK, MA dan juga SMA, seperti itu. Mudah-mudahan tatkala mempelajari tentang eksak, ya, terutama sains itu justru lebih mengedepankan aspek teologisnya, kemudian juga praktek-prakteknya, sehingga si anak itu mampu
menyingkap tabir yang ada di dalam sains itu, seperti itu. Ujung-ujungnya bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Itu bagaimana misalnya ayat-ayat yang tersirat itu kita buktikan dan juga mampu memberi manfaat kepada halayak banyak atau publik yang banyak, itu seperti itu. Itu mungkin gambarannya Bapak dan Ibu, seperti itu. Silakan, atau siapa dulu? Pak Abdi, Pak. Kepala. Oh ya, silakan Pak Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasadana nepangkeun, ya. Ini Pak Supala langsung aja ya. Ya, silakan Pak. Saya melihat dengan apa yang pernah disampaikan atau kita diskusikan dengan Pak Enang terdahulu ya. Ya. Apakah mungkin hanya perasaan saya saja? Ini sepertinya agak jauh dari apa yang diharapkan Pak Enang. Gitu. Ya. Kalau kita ngobrol waktu di kantor Pak Enang, itu di antaranya pelatihan itu lebih diarahkan langsung ke arah aplikatif gitu. Pembekalan kepada guru, baik guru SD maupun guru SMP, tentang bagaimana konsep Quran sains sosial itu bisa diterjemahkan ke dalam pembelajaran. Gitu. Kalau yang saya tangkap. Sementara kalau saya lihat materi-materi ini lebih cenderung filosofis daripada praktis gitu. Ya, itu aja Mas Pak Supala. Ya, terima kasih. Ini pun telah saya share ke Pak Enang. Beliau membaca, makanya beliau kemudian memberi masukan. Ada 3 poin itu yang menjadi landasan praksis gitu ya. Atau misalnya bukan cuma ya teori, tapi adalah prakteknya di lapangan, terutama masalah pembelajaran, yaitu tentang strategi pembelajaran berbasis Quranic Science ya. Kita temukan bagaimana itu 8 jam, kemudian model-model pembelajaran berbasis Quranic Science juga 8 jam, kemudian pendekatan dan metode pembelajaran Quranic Science pun 8 jam. Jadi jumlahnya 24 jam. Sedangkan yang lain itu adalah untuk meneguhkan landasan teologisnya itu rata-rata cuma hanya 2 jam, seperti itu. Jadi misalnya tafsir ilmi, kerangka berpikir ilmiah Quranik dan sebagainya, seperti itu. Gitu Pak Iwan ya ininya. Ini makanya keinginan Pak Enang di antara kalau poin 1, 2 itu mungkin sudah biasa ya, seperti itu. Nah, poin 3 sampai poin yang ke-12 itu merupakan landasan teologisnya. Kemudian 13, 14, 15 itu adalah kerangka landasan operasionalnya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-16-nya adalah evaluasi dan RTL. Kita coba untuk menemukan kelebihan dan kekurangan, kemudian juga apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya, seperti itu. Oke, silakan. Mungkin apakah Pak Dr. Cecep dulu, apakah Pak Dr. Asep untuk memberikan masukan-masukannya? Silakan Pak Dokter. Pak Cecep. Pak Cecep dulu dah. Mangga, Ustadz, mangga. Belum. Assalamualaikum, Ustadz. Kayaknya Ustadz Cecep mimpin doa kayak nih. Assalamualaikum, Ustadz Supala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf nih. Bunda Ana, gimana kabarnya, sehat? Iya nih, alhamdulillah. Tapi itu tadi, mohon maaf, lanjutan ya. Bentar-bentar. Udah beres akreditasi itunya? Belum, tingginya? Kan masih persiapan terus nih, masih tiap malam bersiap. Iya. Ini Ustadz. Saya sangat bagus sekali ya ini untuk IPA berbasis sains itu memang sekarang sedang dikembangkan dan salah satu model untuk ini juga untuk IPA sains juga kita sudah mempunyai model di tren sains itu ya Tat ya. Ya, Pak Agus Purwanto.
ini mudah-mudahan juga nanti akan menular di Jawa Barat begitu. Saya melihat membaca yang poin pertama kebijakan sekolah penggerak ini ya, karena memang sedang seru dibicarakan. Menurut saya kok ini alangkah lebih bagusnya kalau diganti yang lain gitu ya. Gimana? Ini sedang menjadi perbincangan seru sepertinya. Diganti, tetapi nanti secara verbal tetap disampaikan gitu kebijakan Muhammadiyah seperti apa dengan sekolah penggerak gitu ya. Tapi menurut saya kalau ini nanti dijadikan dijadikan menu di sini kok sepertinya kurang pas. Tetap itu disampaikan, nanti substansinya di sana, hanya diganti apa gitu ya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang harus, mangga gitu. Ya itu saja masukannya Tan Subala dan Bapak Ibu yang lain. Siap, makasih Bu Danda. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Dr. Asep, Bunda Ana ini adalah Ketua Majelis Dikdasmen PCM Cileungsi. Nah, jadi Cileungsi itu Muhammadiyahnya luar biasa, amal usahanya luar biasa, omsetnya pun luar biasa, seperti itu ya. Nah ini Bunda Ana tentang kebijakan sekolah penggerak itu adalah apa namanya, mesti ada TOT yang diberikan atau misalnya nanti yang akan kita laksanakan itu tidak terlepas daripada kebijakan ini itu, karena ini program daripada sekolah penggerak. Nah, kebetulan memang kita mengambil konten yang lain itu adalah terkait tentang TOT guru IPA berbasis Quranic Science, seperti itu Bunda. Jadi anggaran yang kita dapat ya, ini rekan-rekan semua, ini kan kita dikasih TOT ini satu paket ya untuk pelatihan pelatih atau instruktur atau trainer itu. Nah jadi satu paket ini itu kalau kemarin Pak Kapus menjelaskan, ini yang disaksikan oleh Pak Iwan Kurniawan dan Pak Iwan serta Ibu Susan, waktu pas kita silat ini adalah 80 juta ya per paket ini. Ya, makanya sangat lebar lah gitu, sayang kalau misalnya tidak teori yang baru lah seperti itu, atau menyusun kerangka berpikir yang bersifat atau berwakaf tajdid seperti itu ya mungkin ya Bunda. Silakan Pak Dr. Asep, kayaknya Pak Dr. Cecep kayaknya lagi di sebelah kayaknya ini. Baik. Silakan Pak Dr. Asep. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah Alim, ya Fatah Alim. Alun karamun para masyayikh dan wabil khusus nih Pak Supala nih ya. Saya benar-benar terharu di telepon Bapak Ibu, di telepon tadi sore menjelang maghrib ya Pak Supala. Pangangkan dari jamaah yang cukup besar dari teman-teman guru-guru Muhammadiyah. Pertama saya memperkenalkan diri, saya Asep, Bapak Ibu, Asep Nursobah, asli Ciamis, tapi sekarang tinggal di Cileunyi dan sehari-hari mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kalau tadi Pak Rahman bahkan menyampaikan riwayat hidupnya pernah berkhidmat ke Muhammadiyah. Saya ini Bapak Ibu, makanya tadi ke Pak Supala, saya bilang tanya dulu teman-teman dan senior-senior untuk memastikan jangan-jangan malah menjadi kendala ketika saya dimasukkan di susunan pengurus. Secara pribadi saya sendiri untuk kaitan dengan jihad Pak Rahman, jihad di bidang pendidikan, insya Allah dimanapun siap gitu.
Jadi ketika misalnya tidak ada walaupun tidak masuk pada struktur pembina begitu begini, insya Allah untuk berdiskusi, untuk sharing, membicarakan solusi-solusi yang mungkin kita ambil, insya Allah Pak Supala dan teman-teman, insya Allah saya siap begitu. Jadi mau resmi masuk struktur atau tidak itu persoalan tidak jadi persoalan ya. Untuk khidmat bidang pendidikan untuk memajukan umat, insya Allah dengan senang hati. Yang berikutnya tadi juga Pak Supala menyampaikan mudah-mudahan harapan saya bisa ikut langsung ikut juga dalam pelatihan ini. Pak Supala mohon maaf hapunten kalau itu misalnya di bulan Oktober, November ya, November kelihatannya saya nggak bisa. Bapak Ibu mohon maaf, termasuk saya ini sekarang ini sedang ada di rapat penyusunan modul untuk PKB guru PAI Pak Supala sejak hari Kamis. Ini pun sama karena dikejar waktu, maka malam ini kelihatannya harus sudah sampai sekian persennya, sehingga timeline yang sudah ditetapkan di bulan November akan men-TOT 816 pelatih provinsi PKB. PKB yang dimaksud bukan partai. Peningkatan keprofesian berkelanjutan untuk guru PAI yang akan dikerjasamakan dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sagung Jati Bandung, itu harus leading gitu. Jadi kelihatannya kalau pelaksanaannya di bulan-bulan November, terus terang saja belak-belakan Pak Supala, saya kelihatannya tidak bisa. Siap. Nah, karena kebetulan saya diamanahi untuk nongkrongin ini gitu. Untuk nongkrongin ini yang sangat padat juga tentunya. 42 JPL untuk menggarap 816 peserta yang waktunya hanya 1 bulan. Jadi sampai menghitung ketersediaan sumber-sumber yang ada, itulah makanya full di bulan November. Dan mohon maaf juga dari tadi juga saya sudah minta maaf ke Pak Supala kalau rapat Zoom ini saya off cam dan dia karena memang nyelip-nyelip begitu ya, nyelip-nyelip. Insya Allah kalau ada leluasa on cam. Berikut berkenaan dengan yang diperbincangkan struktur pelatihan. Struktur pelatihan ini kalau memungkinkan Pak Supala, saya minta juga nanti diaprikan file yang bisa saya lihat begitu. Yang relatif utuh menurut saya begini ya. Tren sekarang ini kan termasuk nanti juga di sekolah ya, termasuk juga tren di perguruan tinggi, apalagi di perguruan tinggi kan sudah cukup lama ya Pak Supala. Itu berbagai kurikulum, berbagai rencana pelatihan itu selalu dipersoalkan dari awal profilnya gitu ya. Profilnya. Jadi yang berikutnya setelah profil kan CPL. CP-nya ya, CP. Jadi maksud saya mumpung akan ada event yang cukup momentum yang cukup berharga ini dan sekaligus mensosialisasikan apa yang sedang tren saat ini begitu. Nah, mungkin pada struktur kurikulum termasuk untuk kurikulum TOT ini ada pernyataan profil dan CP-nya begitu sebelum langsung ke materi. Syukur-syukur ini kalau sudah syukur-syukur ini sudah ada. Itulah yang saya maksud, saya minta file utuh untuk melihat apakah sudah ada profil dan CP yang dimaksud gitu. Oke. Yang berikutnya
Tadi Bu siapa dari Cilengsi itu tadi? Bu Ana. Bu Ana. Bu Ana, justru saya sangat bangga melihat, menyaksikan Muhammadiyah yang cukup progresif dalam bidang pendidikan ya, dalam pendidikan formal. Kebijakan sekolah penggerak pun saya kira itu mesti Muhammadiyah yang menjadi yang lebih terdepan gitu. Sebagai pengalaman bukan kemarin ya, beberapa bulan lalu ketika saya juga ikut terlibat ya, ikut mengikuti apa istilahnya, kalau apa yang sudah ditugaskan oleh P4TK menjadi instruktur komunitas implementasi pembelajaran di sekolah penggerak. Tapi kebetulan mohon maaf ini kapus IPA-nya belum hadir ya, P4TK IPA-nya. Saya kebetulan ditugasi oleh TKLB, P4TK-LB. Tapi yang peserta yang dilatihnya adalah dari teman-teman, ada yang dari SMK, dan kebetulan ada yang hadir waktu itu, yang dari peserta di kelompok saya itu ada dari SMK Muhammadiyah Indramayu, Pak Supala. Sambil saya solorohan, ternyata di Indramayu Kamdiah juga banyak muridnya. Ternyata hebat, itu luar biasa ya. Itu solorohan saja sambil ketawa-ketawa. Nah itu juga saya kira atau sudah dipastikan bahwa di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyak juga sekolah-sekolah yang menjadi sekolah sasaran sekolah penggerak ya, yang menjadi dasaran sekolah penggerak. Jadi kalau tidak dikuatkan lagi dengan pengenalan ulang, apalagi misalnya ada guru-guru atau sekolah yang belum masuk dasaran sekolah penggerak, menurut hemat saya khususan ini menjadi penting juga ya, penting. Itu ya satu hal berkenaan dengan materi-materi ini. Berikutnya juga karena ya mungkin juga perlu ya Pak Supala nanti diperjelas pembelajarannya untuk yang ini. Jadi semua ini akan seperti apa nanti peserta akan memperolehnya gitu. Saya kira akan hebat juga kalau misalnya jauh sebelum ini diimplementasikan, dipastikan dulu tuntutan masing-masing tagihan dari masing-masing materi ini gitu. Tagihan dari masing-masing materi ini untuk peserta. Jadi ini akan bisa dilakukan nanti sehingga akan bisa kelihatan di mana yang bersifat teoretis dan mana yang praktisnya gitu. Nah, sehingga tidak sekedar dipilah menjadi teori praktik tidak begitu gitu. Jadi kalau sudah diurai pada setiap materi ini apa outputnya, apa tagihan yang diminta dari peserta, itu akan lebih hebat kelihatannya gitu, akan lebih hebat. Misalnya sekurang-kurangnya lah nanti ada tagihannya kalau itu yang misalnya membuat peta konsep. Kemudian bisa menafsirkan ayat titik-titik ayat tertentu ke dalam konteks pendidikan di Muhammadiyah misalnya. Itu jadi setiap materi ini ada tagihannya ya, ada tagihan yang diminta kepada peserta. Nah, ini juga ini tidak perlu menjadi terlalu pemikiran untuk teman-teman sekalian. Dan tren juga nih ya, tren saat ini orang sedang banyak mencoba melekatkan pada pelatihan itu proses pembelajarannya. Sebagai contoh nih ya, di sekolah penggerak ini lagi tren, kira-kira begitu saya sebut tren saja, kecenderungannya dalam pembelajaran, dalam pelatihan itu menggunakan alurnya, misalnya menggunakan alur merdeka itu misalnya. Nah,
di pelatihan ini akan menggunakan alur apa. Nah, di PK Merdeka itu mulai dari diri sendiri gitu, kemudian eksplorasi konsep dan seterusnya, itu akan nanti, sehingga setiap instruktur, setiap pemateri akan menggunakan pola yang sama dan memudahkan dalam melihat, dalam menilai proses dan hasil yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Gitu. Kemudian ya, bukan berarti kita harus menggunakan kata merdeka itu. Mungkin bisa dengan menggunakan alur tertentu yang itu menjadi ciri khas untuk di pelatihan-pelatihan Muhammadiyah. Gitu. Berikut, ya, selain pendekatan atau belajar, ya, oke. Kemudian untuk pendekatan, strategi, model, pendekatan, dan metode, ini juga saya melihat tren saat ini, itu kan sedang tren, misalnya untuk di sekolah penggerak, yang sebetulnya itu merupakan penguatan dari kurikulum 13 itu discovery, inquiry, dan project gitu. Jadi mungkin nanti apa itu istilahnya, arahnya kalau kaitan dengan Quranic Science itu mungkin akan lebih banyak diperkuat pada, selain discovery dan inquiry, adalah pembelajaran berbasis project gitu. Project itu berarti kan betul-betul si peserta, nanti termasuk juga kalau di peserta didik langsung di sekolah, siswa itu diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah tertentu, kemudian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang satu sama lain dikaitkan dengan berbagai nilai. Misalnya di Quranic Science itu nanti akan ada nilai-nilai ketauhidan, misalnya itu. Jadi pada setiap tugas-tugas siswa yang kita sebut sebagai proyek itu akan diarahkan ke situ. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang saat ini concern di SMK, tadi Pak Yanjan ya di SMK. Nah, apalagi proyek-proyek di SMK itu kan sedikit banyak punya distingsi dibanding dengan proyek-proyek yang lainnya, utamanya yang saat ini di profil pelajar Pancasila itu diuraikan menjadi beberapa dimensi, saya sebut dimensi lah, beberapa dimensi nilai-nilai, mudahnya saya bilang nilai-nilai kepada setiap proyeknya itu. Oke, saya kira itu dulu lah Pak Supala. Jadi saya ulang, khusus untuk kurikulum ini, pertama kaitan dengan profilnya, yang kedua CPL-nya, yang ketiga langkah-langkah pembelajarannya di prosesnya, alur pembelajarannya ya, alur pembelajarannya, kemudian tagihan yang diminta kepada peserta dari setiap materi. Jadi misalnya setelah mempelajari filsafat, sosial, dan sains itu, nanti tagihan peserta itu harus menunjukkan apa gitu. Nah, yang terakhir berkenaan dengan penguatan strategi, model, dan pendekatannya, saya mengusulkan selain discovery, inquiry, itu juga, oh ya lupa, kainakara Quranik ya, apa istilahnya, kalau Pak Abbas di UPI itu menyebut ada model tadabbur Qur'ani ya, Abbas Astafa Profesor yang di UPI itu tadabbur Qur'ani. Jadi tadabbur Qur'ani pun sebetulnya bisa dilekatkan pada 3 pendekatan model atau strategi tadi, ada discovery, ada inquiry, ada apalagi satu lagi tadi, project. Basis proyek. Ya, berbasis project. Gitu. Dan saya sepakat sebagai acuan awal yaitu model yang ada di Trend Science. Di Trend Science itu yang saya bisa tangkap adalah di awal sudah dikenalkan
semacam falsafahnya gitu. Jadi ada filsafat ilmu yang dipakainya. Di beberapa materi ini yang tadi sifatnya disebutlah itu teoretis, itu justru arah-arahnya ke sebutlah yang model ada di trend science itu. Barangkali demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saya ujug-ujug Pak Supala, kan saya tidak tahu asal usulnya. Begitu ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Dr. Asep, subhanallah ya. Ini saya tercerahkan dan teringat kembali. Memang itu adalah alur-alur daripada sekolah penggerak ya. Mulai dari profil lulusan, kemudian juga capaian pembelajarannya, kemudian juga ada alur pembelajaran, kemudian bahkan membuat modul ya, Pak Dr. Asep ya. Modul, kemudian tadi misalnya ada beberapa pendekatan atau model-modelnya ya, inquiry, kemudian juga sebelumnya ada discovery, kemudian ada berbasis proyek. Ini sangat pas gitu dengan Quranic Science, bahwa kita bukan cumanya teori, tapi adalah praktek-praktek di lapangannya, bagaimana misalnya landasan teologisnya itu kita kuat, gitu kan, dari Al-Qur'annya, kemudian dari kan kalau yang saya pahami sains itu kan ada dua ya, ada sains terapan, kemudian ada sains Qur'ani seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti lebih kita fokuskan lagi. Oke, teman-teman silakan mungkin ada yang lain. Ini terima kasih masukannya Pak Dr. Asep. Insya Allah ini dicatat semua. Nanti insya Allah nanti gambaran mulai dari profil, kemudian juga capaian pembelajaran, atau bisa jadi ada asesmen ya, asesmen diagnostik itu, kemudian asesmen non kognitif dan sebagainya, mungkin juga akan kita coba dalam hal di modul bahan ajar berbasis Quranic Science itu, seperti itu. Oke, halo, Assalamualaikum Pak Dr. Cecep, atau rekan-rekan yang lain silakan yang akan menambahkan terkait pointer atau konten. Halo. Assalamualaikum Pak Sekjen. Halo, Buya Cecep. Gangguan kayaknya nih. Ya, siap, Kiai. Pak Supala. Ya, siap. Saya ingin bertanya dulu nih terkait tadi dari Bunda Ana ya. Iya, Bunda Ana. Terkait sekolah penggerak ini. Ya, maksud saya tidak ini ke materi inilah. Artinya apakah kebijakan Muhammadiyah ini untuk sekolah penggerak seperti yang saya ketahui itu memang relevan dengan kebijakan pimpinan pusat lah kan, itu satu ya, supaya nanti kita di daerah itu tidak gamang. Kadang-kadang memang seperti juga alur dari kemarin itu, bahwa sekolah penggerak mungkin diidentikan dengan organisasi penggerak, itu maksudnya. Sehingga apakah sekolah penggerak itu sama dengan organisasi penggerak atau tidak? Kalau memang sekolah penggerak ini dibolehkan dalam pengertian dalam kebijakan ini juga menjadi konsen Muhammadiyah gitu ya, itu barangkali memang ini bagus. Karena apa? Karena beberapa keunggulan dan lain-lain, termasuk juga penyehatan sekolah mungkin ya. Kalau saya lihat programnya sih luar biasa, gitu kan. Sehingga nanti teman-teman yang kepala sekolah khususnya itu kalau kebijakannya boleh, gitu kan, dalam pengertian mempersilahkan, berarti itu bisa masif. Tapi kalau kemudian Muhammadiyah dalam hal ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah istilahnya tidak membolehkan, ya barangkali ya kita akan samina wa atokna gitu. Itu saja. Jadi pertanyaannya, sekolah penggerak beda enggak dengan organisasi penggerak gitu? Terima kasih Pak Supala. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi gini kawan-kawan semua, ini kan program
P4TK IPA. Jadi P4TK IPA itu bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan juga organisasi pendidikan yang lain. Nah, P4TK itu mitranya salah satunya adalah FGM, ya, FGM dan juga Dikdasmen. Nah, makanya Pak Kapus, ya, itu waktu pas kita silaturahim, ya, dengan Pak Iwan Sarip dan Pak Iwan Kurniawan, beliau menjelaskan bahwa Majelis Dikdasmen PP dan juga FGM itu beliau kasih beberapa paket seperti itu. Nah, ini Jawa Barat ini seperti seolah-olah butuh seperti itu. Makanya tatkala kita terbentuk FGM, tatkala kita silaturahim, jadi beliau Pak Kapus lantas sebagai kader Muhammadiyah tentu memiliki kepekaan dan juga tanggung jawab bagaimana untuk menggerakkan terutama guru-guru Muhammadiyah supaya berkualitas. Seperti itu. Makanya tatkala beliau, udahlah ini aja nih, kebetulan saya punya program, ya silakan seperti itu. Maka silakan apa yang kontennya. Nah, salah satunya saya mengusulkan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran IPA berbasis Quranic Science seperti itu. Itu Pak Heru. Jadi sesungguhnya nama misalnya materi tentang sekolah penggerak itu cuma hanya sebagai apa ya? Supaya maju aja sih ininya program ini. Kalau misal toh di situ kemudian kita hilangkan juga sebetulnya nggak jadi soal, tapi misalnya kita ganti dengan apalah istilahnya seperti itu, nggak jadi soal. Kalau misal tadi misalnya Merdeka Belajar, ya kita kan menginginkan misalnya guru-guru kita ini adalah berwatak tajdid gitu ya. Jadi mampu memiliki sifat kreatif dan inovasi. Inovatif gitu terutama dalam hal pembelajaran. Kalau kita kaitkan misalnya dengan dengan wasiat Ki Haji Ahmad Dahlan itu, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Teruslah bersekolah jadilah guru, kembali kepada Muhammadiyah. Tentu guru ini adalah guru yang berbeda dengan guru-guru kebanyakan. Nah, ini berarti guru yang memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Ya, saya ingin mencoba untuk ininya adalah guru yang berwatak tajdid seperti itu. Gitu mungkin Pak Heru ya. Maksud saya dibolehkan nggak kalau sekolah Muhammadiyah ikut program sekolah penggerak itu maksudnya Pak Supala ini di luar konteks itu? Oh, yang sepengetahuan saya kan masuk juga dalam instruktur nasional dengan Pak Iwan Kurniawan, termasuk juga Pak Dr. Asep ya. Kalau Pak Dr. Asep P4TK PLB ya. Kalau saya ya, kalau saya P4TK IPA, saya waktu kemarin itu ngopeni SD, guru agama kelas SD seperti itu kemarin itu sekolah penggeraknya. Jadi ternyata pas dicek itu banyak juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ikut dalam sekolah penggerak PSP. Gitu Pak Heru. Jadi walaupun misalnya di pimpinan pusat itu menolak ya program sebagai organisasi yang bekerjasama dengan Kemendikbud seperti itu, tapi ternyata di bawah itu banyak juga yang ikut seperti itu. Itu Pak Heru, saya kira kalau misalnya segala sesuatu untuk peningkatan mutu, kemudian juga ada hal-hal yang bersifat kebaikan di situ, saya kira kita tidak terlalu mempersoalkan seperti itu. Apalagi saya melihat Pak Kapus P4TK IPA itu mencoba gitu, beliau dengan segala upaya untuk membantu peningkatan terutama untuk guru-guru Muhammadiyah. Seperti itu Pak Heru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Boleh saya nambahkan Pak Ketua? Ya, silakan Pak Deni, silakan. Ya, terima kasih. Ini materi cukup bagus ya. Tadi sudah beberapa narasumber yang lain mengatakan tentang bahwa kita harus punya tagihan apa yang diharapkan dari materi yang tadi disajikan 16 poin tadi itu, sepakat ya.
Jadi kan sekarang pelatihan itu harus ada dua macam, ada in dan on ya. In-nya dalam pelatihan, on itu di lapangan dan nanti setiap peserta harus melaporkan setelah dia ke lapangan gitu. Jadi tidak berakhir di 7 hari itu berhenti gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, mengenai istilah sekolah penggerak, memang kalau lihat dari kebijakan Dikdasmen pusat memang tidak menyetujui itu yang saya tahu ya. Saya sering mengikuti beberapa kegiatan di pimpinan pusat ya, meskipun saya bukan orang Dikdasmen ya. Itu faktanya. Tapi di lapangan memang banyak sekolah Muhammadiyah yang mau tidak mau terakutip ya, terpaksa gitu ikut, karena ini digerakkan oleh kepala cabang dinas, oleh dinas pendidikan setempat, yang mau harus ikut gitu ya. Nah kalau saran saya sih, saya memprediksi setelah Nadiem Makarim diganti, ini sekolah penggerak akan hilang juga Pak. Jadi ini hanya sekedar trend center model saja. Jadi Pak Nadiem Proyek ya. Ya ingin berbeda saja gitu. Sebab kalau saya pelajari dari sekolah penggerak ini memang betul-betul secara kutip ya, sangat melenceng gitu. Bayangkan begini konsepnya itu. Kalau ada satu pelajaran PPKN dalam setahun itu punya 80 jam pelajaran. Itu sekolah boleh menyampaikan pelajaran itu dalam kelas 10 aja. Kelas 12, kelas 11 tidak boleh diajarkan. Kan sangat gila sekali pendapat. Kan selama ini yang namanya pelajaran itu jumlah JP-nya itu ya dibagi rata kelas 10, SMA ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, jadi betul-betul merdeka sekali gitu ya, seperti itu. Nah, ya saya tahu dari para instruktur sekolah penggerak gitu. Nah, saya pikir ketika nanti ganti kabinet, saya pikir ini akan kembali ke kurikulum 2013. Itu prediksi saya gitu ya. Oke lah, terlepas dari itu, saya akan mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Kapus P4TK, Pak Nang, ya juga sahabat kita bersama. Kita dukung saja programnya, ya. Terlepas dari nama itu, kalau nanti takutnya nanti ada semacam, ya katakanlah, ini Jawa Barat tiba-tiba beda wae gitu di mata PPM-nya gitu. Nah, makanya ya apakah naik sekolah pelopor sekolah perintis kan, kita punya 3 konsep dalam Muhammad itu, perintis, pelopor, dan pelangsung penyempurna amal usaha Muhammadiyah gitu. Bagi saya mau dipakai silakan, nggak apa-apa, hanya untuk menjaga nama baik Jawa Barat. Kan banyak banyak cacatnya ya, semua di sektor tuh, dari mulai apalah nggak usah sebutkan lagi. Nah, satunya itu. Tapi lepas itu saya mendukung program ini. Dengan apapun saya namanya, saya nggak ikut campur, mau namanya pakai sekolah silakan karena lapangannya seperti itu. Tapi kita harus tahu di belakang itu ada apa. Poinnya adalah yang ingin saya katakan bahwa kita harus betul-betul ini menjadi program yang berhasil, diminati oleh semua sekolah Muhammadiyah, dan betul-betul pesertanya itu berdampak positif, bahwa mereka betul-betul bisa menggerakkan sekolah Muhammadiyah yang selama ini tenakut dia hampir runtuh ya, seperti statistik Cirebon kemarin, ya kita bangkitkan kembali gitu. Yang siswanya dari 1.000 menjadi 300 kan sangat drastis sekali. Nah, ini beberapa PR. Jadi wacana kita jangan terlalu banyak mengawang-awang, tapi harus bagaimana menciptakan sekolah Muhammadiyah itu pertama diminati, punya kreasi yang ciri khas, yang itu tuntutannya harus segala kita jawab gitu. Nah, FGM lahir ataupun berkiprah di situ gitu. Nah, makanya kita harus cari jalan tengah, bagaimana baiknya, dalam bahasa nama China herang laukna benang. Saya tahulah Jawa itu banyak konflik sekali di mana-mana, di sektor apapun ya. Nah, kita coba hindari hal seperti itu. Kita cari persamaannya lah, jangan cari perbedaannya. Itu aja mungkin Pak Supala poin pentingnya. Kita nanti bikin tim kecil untuk merumuskan apa tagihan dari materi itu. Kita coba nanti jawab dalam bentuk notulensi seperti apa, sehingga betul-betul nanti itu jelas gitu apa sasaran ininya, dan terukur gitu tugas-tugasnya. Mungkin demikian Pak Supala. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Didin. Alhamdulillah, Buya. Silakan Buya Cecep. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mangga. Ya. Ya, saya mohon maaf tadi agak kurang jelas juga suaranya. Pada intinya kami sangat mengapresiasi kegiatan serta tadi beberapa konsep yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, juga oleh para penasehat serta anggota yang lainnya ya. Mungkin sedikit saja tambahan masukan dari saya, bahwa kaitan antara ilmu alam dengan Al-Quran itu sangat menarik ya. Sebab ternyata
ayat-ayat tentang yang terkait yang memberikan isyarat dalam Al-Quran itu banyak terkait dengan alam semesta, tapi yang jadi persoalan adalah kenapa kita ya sejak kemunduran umat Islam di Baghdad itu tidak banyak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang suka meneliti itu, bukan kemudian memberikan dalil ya justifikasi pada hasil penelitian Barat ya. Misalnya ketika katakanlah teori sidik jari itu ditemukan, teknologi-teknologi yang ditemukan, kemudian kita hanya mengatakan bahwa itu di Quran ada. Itu kalau di Quran ada, kenapa tidak kita temukan duluan? Nah ini jadi membentuk jiwa para siswa ya, yang punya jiwa untuk meneliti, ini yang paling penting, menurunkan ruh ini, serta mengaitkannya segala sesuatu bangunan keilmuannya itu ya tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran ya kira-kira. Misalnya bagaimana kita dulu waktu SD diajarkan teori hujan itu kan sangat materialistik dan ateistik gitu ya. Sama sekali di situ tidak ada peran Tuhan. Bagaimana mungkin itu ya? Itu bisa terjadi bahwa dalam siklus proses terjadinya hujan atau penciptaan alam semesta itu Tuhan tidak terlibat dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ya yang kita pelajari dulu di tingkat SMP dan SMA. Nah ini mungkin nanti kalau misalnya ini bisa diarahkan kepada ada semacam upaya integrasi ya sains atau isyarat-isyarat sains dalam Al-Quran itu dengan temuan-temuan modern, kemudian bagaimana menumbuhkan semangat untuk meneliti ya, dan melakukan eksperimen pada siswa-siswa kita. Tentu sebelum kepada para siswanya kan kepada para guru-gurunya gitu ya. Bagaimana kemudian ayat-ayat yang di dalam Al-Quran sebegitu banyak bercerita tentang alam semesta gitu. Ini juga mendorong kita untuk membuktikannya secara ilmiah, meskipun kita semua tahu bahwa Al-Quran itu bukan kitab sains gitu ya. Al-Quran itu adalah wahyu, tetapi kemudian wahyu hidayah itu mungkin bisa jadi salah satu bentuknya adalah hidayah, petunjuk pengetahuan. Dan meskipun juga kita tahu bahwa teori Al-Quran itu adalah qat'iyyu tsubut ya, dia tidak akan berubah dengan waktu dengan segala macam, sementara ilmu pengetahuan itu sifatnya tentatif ya, yang dapat berubah dengan apapun. Nah ini mungkin yang perlu kita tuangkan, salah satunya yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan itu dengan pemahaman ketauhidan, pemahaman Al-Quran, sehingga ya harapan kita mudah-mudahan bisa melahirkan kembali para peneliti ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang terinspirasi semuanya dari eksperimen dan dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saya tambahan dari saya. Yang selebihnya subhanallah tadi saya menyimak meskipun agak putus suaranya, tapi luar biasa masukan dari para asatidz, para pengurus dan para penasihat lainnya sudah sangat komprehensif. Terima kasih Ustaz, itu mungkin dari kami sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya, subhanallah masukannya. Bapak dan Ibu memang landasan adanya TOT yang akan kita laksanakan itu gitu. Setidaknya ada satu paradigma baru ya, terutama terkait tentang pembelajaran sains. Bagaimana misalnya tatkala kita membaca kurikulum MIPA gitu atau IPA sekarang itu, IPA dan IPS digabung ya, IPA MIPA itu ya, itu kan seperti apa yang dikatakan Buya Cecep tadi, misalnya tentang teori hujan, itu seperti tidak ada peran Tuhan di sana seperti itu. Nah makanya kita mencoba untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran itu gitu, sehingga paradigmanya paradigma Quranic science seperti itu. Nah jadi nanti kalau tadi Pak Dr. Asep Nursobah tuntutannya apa gitu dari materi-materi yang diberikan atau lulusannya, profilnya, apa yang akan kita harapkan dari pada anak didik kita tatkala kita berikan
apa namanya, pembelajaran sains berbasis Quran atau Quranic Science itu. Satu misalnya siswa yang memiliki watak tajdid gitu kan, dan memiliki tauhid yang kuat seperti itu. Jadi walaupun misalnya dia apa namanya, begitu banyak teori misalnya dari barat yang dia dapatkan dan sebagainya, tapi karena misal sudah tersibgoh oleh Quran gitu, oleh wahyu ilahi seperti itu, setidaknya itu akan menjadi sebuah apa paradigma baru terintegrasi, terpadu, tidak bisa terpisahkan itu antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah itu, seperti itu. Nah, sehingga ini betul-betul menjadi satu paradigma baru dalam hal pembelajaran sains seperti itu. Gitu, rekan-rekan, ini intinya yang akan kita lakukan itu seperti itu. Nah, makanya bagaimana sepertinya metodenya, modelnya. Nah, tadi misalnya Dr. Asep itu ada 3 ya, misalnya discovery, inquiry, kemudian juga berbasis project gitu ya, atau misalnya project itu praktek-prakteknya gitu, sehingga anak-anak kita itu betul-betul piawai gitu dalam menerapkan sains dalam kehidupan, atau misalnya menemukan sesuatu yang baru di balik fenomena itu. Tapi itu semua itu tidak akan terlepas daripada itu keberimanan atau misalnya keyakinan daripada yang berasal dari Al-Quran tersebut, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman, silakan. Pak Dr. Muhtadin. Halo. Ya, Kiai Supala, saya kira itu sudah mantap sekali lah. Ini tinggal langsung saja kita ini saja kerucutkan lah. Materi itu sudah cukup pas lah, saya kira tidak perlu lagi kita perbincangkan. Masukan yang sudah sangat luar biasa gitu. Tinggal kita kerucutkan saja gitu apa yang harus kita lakukan, biar nanti juga Pak Nang ini sudah punya dan hasil kita diskusi malam hari ini kan sangat jelas kita sampaikan ke Pak Nang. Nah, gitu aja, langsung saja. Sudah mantap lah ini materi kita ini yang akan kita TOT-kan. Begitu Kiai Supala. Ya. Siap. Terima kasih. Gitu aja. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Silakan. Di sini ada Pak Anas, kemudian juga ada Pak Ustadz Ade Rojudin, kemudian ada Pak siapa lagi nih, Pak Adi ya, Pak siapa ini, atau ada Ibu RS gitu. Silakan, mungkin ada masukan lagi, Bapak Ibu? Sedikit Pak Supala. Mangga Teh, silakan. Benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk program ini saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini sebagai pilot project di PGM Jawa Barat, di mana memang program ini sangat baik untuk amal usaha Muhammadiyah. Dan saya kira materi-materi ataupun nanti yang akan kita follow up dalam beberapa waktu ke depan itu sangat bisa menambah wawasan ataupun knowledge daripada Bapak Ibu guru di setiap amal usaha Muhammadiyah. Mohon nanti ini juga program sampai ke amal usaha yang ada di bawah, kemudian ada tindak lanjut secara realitas. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bu RS. Kang Yanyan Manawi. Assalamualaikum Yan. Salam, tetap. Kang Yan, nyuhunkeun bantusan nanti ya pembentukan FGM di Kabupaten Garut ya. Alhamdulillah atos ya paling sengaja. Oh, atos ya? Iya, Iwan Jalal. Oh ya, alhamdulillah. Siap-siaplah. Kantun dia pangitan setor pengurus. Iya, siap. Pangatnya dibikin satu pengurus. Ya. Ada lagi teman-teman semua? Pak Dr. Asep Nursobah mungkin ada masukan lagi? Cekap Pak Supala, atur nuhun. Oke, terima kasih.
rekan-rekan semua, ini perlu digarisbawahi bahwa yang akan kita TOT-kan itu adalah sains yang berbasis kealaman ya. Jadi kan ada dua yang saya pahami, itu ada sains alam ya, ada sains humaniora. Jadi kalau sains yang kealaman itu adalah sains-sains yang lebih banyak di dalam Al-Qur'an itu. Kalau saya temukan yang saya baca itu sekitar ada 1108 ayat ya. Ini menceritakan contoh misalnya tentang air, awan, besi, bintang, burung, cahaya, darah, emas, jahe, kapal gitu kan, langit, jarah dan sebagainya ya, jaroh. Kemudian pemilihannya dengan batasan makna atau pesan itu lebih spesifik, hanya menyisakan 800 ayat seperti itu. Jadi kalau misal kita bedah lagi, subhanallah luar biasa ini ya, seperti itu ya. Dalam bahasa Quran surat Ar-Rahman itu bahwa tugas kita itu ingin menegakkan keadilan atau keseimbangan gitu. Saya lupa itu ayatnya gimana Bu ya. Wa aqimul wazna bil qisti Nah, waqimul wazna bil tuhsirul qisti mizan. wala tuhsirul mizan. Nah, ini mudah-mudahan anak didik kita itu mampu gitu kan menegakkan keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Ya, seperti itu dengan sains-sains yang disentuh dengan Quran itu atau Quranic science. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin itu ya yang kita bisa bahas pada pertemuan malam ini, tapi tetap saya minta bantuan terutama dari Dr. Asep dan teman-teman yang lain, Buya juga sama. Ini terkait tentang seperti profil, capaian pembelajaran dan sebagainya. Saya lebih banyak konsultasi tentang itu. Mudah-mudahan kita mampu membuat satu model gitu pembelajaran Quranic Science yang berbeda dari yang lain seperti itu. Mungkin itu teman-teman. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Sekjen, Pak Muhtadin Tias. Maka silakan. Nanti diakhiri Ustaz, nanti Buya Cecep untuk berdoa lebih barokah. Baik, terima kasih Kiai Supala yang telah memandu diskusi kita malam hari ini terkait dengan konten training of trainer untuk pembelajaran MIPA. Ini luar biasa, saya kira semua teman-teman rekan-rekan semua sepakat ya yang tadi kita bahas malam hari ini. Walaupun ada dinamika sedikit masukan-masukan dan juga perbedaan pandangan, ya saya kira diakhiri dengan semangat yang sama pada akhirnya seperti itu ya. 16 materi nanti akan di training atau di TOT-kan. Terima kasih Kiai Supala ya, termasuk tadi kita sudah sama-sama menyusun menetapkan struktur pengurus dari pembina sampai yang membidangi bidang-bidang dari SMA sampai STMI. Nah, terima kasih Kiai Supala. Selanjutnya untuk menutup acara kita malam hari ini, mungkin sebelum tutup saya hanya mengingatkan kembali teman-teman rekan-rekan yang masing-masing daerah, kota, kabupaten itu ya, yang belum terbentuk pengurusan FGM segera dibentuk. Kalau yang sudah terbentuk segera merapat ke Dikdasmen PDM masing-masing untuk dilegalkan, dieskakan oleh Majelis Dikdasmen kota kabupaten. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita di tingkat Jawa Barat juga akan melakukan hal yang sama. Untuk acara kita malam hari ini dimohon Kiai Cecep, Dr. Cecep Rahman dipersilakan. Kiai. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini menjadi salah satu amal saleh yang Allah terima ya. Amin. Dan mari kita mengadahkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dihindarkan dari segala sesuatu yang akan merusak amalan kita. Kita mulai dengan beristighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Amin Ya ya. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amalan kami, ibadah kami, terimalah jihad kami, terimalah diskusi kami dan pikiran kami untuk memajukan pendidikan di negeri ini ya Allah, untuk memajukan peradaban di bumi ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi karena sebagai amal soleh yang Engkau terima, yang Engkau catat dalam buku amalan kebaikan kami ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesulitan, angkat dari kami segala kesulitan dan segala ujian yang tidak dapat kami tanggung ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Kiai Ciptur Rahman, luar biasa. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita minta dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah. Saya kira pertemuan kita malam hari ini cukup. Nanti Kiai Supala akan menyampaikan kembali informasi kapan kita akan diskusi kembali. Yang pasti inilah diskusi kita semakin hari semakin